Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada satu yang sangat ditakuti oleh Yusuf Mansur. Kalau keuangannya diaudit oleh akuntan publik. Atau perusahaan-perusahaannya itu diaudit kemana uangnya dibawa. Oh, itu menakutkan dia. Karena itu, dapat kita pahami, dia hanya bermain TikTok di media gitu. Dia bilang misalnya begini, ngapain ente ke pengadilan? Kalau ada uang nanti minta ke aneh datang ke rumah. Pengadilan itu bicara menang kalah. Kalau ada duit ente sama aneh datang ke rumah aneh. Begitu orang datang ditunggu sama dia sama polisi. Wah, banyak sekali lah. Terus terakhir Pengadilan Negeri Bogor kan meminta dia untuk mediasi. Ya kan? Berapa kali itu dilayangkan surat itu supaya mediasi dengan yang dalam tanda kutip ada orang yang dituduh menjadi korban. Tepatnya jemaah masjid kota wisata Cibubur gitu. Nggak datang tuh. Yusuf Mansur nggak berani datang. Karena kalau dia berani datang, waduh, dia nggak sanggup tuh lihat Ibu Lilis itu tuh, nggak sanggup dia lihat. Dia terima kok, dia ngaku ada pernyataannya dia nggak pernah terima gitu. Ya kalau memang nggak pernah terima datanglah gitu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi kalau dia berhadapan dengan korban-korbannya, takut nanti kotak Pandoranya terbuka. Jadi semua cerita-cerita bohong itu terbuka. Oh, ngeri dia. Ngeri dia. Karena itu jurus yang dipakai oleh Yusuf Mansur itu adalah jurus lari. Dia nggak berani itu menampakkan batang hidungnya kepada korban. Karena dia merasa dia tentu di bawah angin ya. Dia pasti dia akan kalah gitu. Kabur aja dah gitu dia. Di para pemirsa jangan di sini cerita Ustadz mau ke laut. Gak ada itu moralitasnya, gak ada cerita moral. Pokoknya orang-orang ini berharap mana data lo, kalau nggak lengkap lo kalah. Itu juga nanti misalnya terjadi kasus-kasus besar di negeri ini, Yusuf Mansur tuh takut. Takutnya kenapa? Kalau itu merembet kepada sektor pribadi dia. Contoh ya, itu kan perusahaan Paytrend-nya katanya dulu kan harganya 4 triliun. Dia ngomong kan, harganya 4 triliun, tuh hilang nyungsep gitu. Lah duitnya dikemanain? Itu kan duit kontribusi masyarakat. Yang jumlahnya ya menurut Pak Budiman ini, dia menangani itu selama sebulan atau 2 bulan, atau kalau nggak salah 6 bulan apa itu. Tapi dia melihat ini cara-cara akal bulus, bagaimana menipu orang dengan dalih syariah gitu, Paytrend. Kayaknya Budiman keluar. Itu orang kalau store katanya semalam saja sampai antri. Antri. Bisa 2 miliar gitu. Itu berapa lama itu? Pada saat itu perusahaan Yusuf Mansur ini perusahaan ilegal. Izinnya belum keluar gitu. Secara undang-undang mesin ini nggak boleh. Tapi Yusuf Mansur sih bodo amat gitu. Karena peraturan atau perangkap hukum di negara kita ini kan masih ya begitulah situasinya gitu. Nah sekarang makin ke sini, misalnya kenapa Paytrend itu tiba-tiba bangkrut? Ya kita kan tidak boleh berasumsi ya. Misalnya kalau kita berasumsi uangnya dibangunkan untuk membangun proyek, katakanlah proyek apartemen misalnya, itu kan asumsi namanya. Cuma kan ini perlu pembuktian. Bagaimana uang misalnya 100 miliar dalam beberapa hari menjadi hilang gitu. Akhirnya kasnya Paytrend itu menjadi zero bahkan minus. Untuk menggaji beberapa karyawannya harus berhadapan dulu dengan hukum. Dituntut dulu ke pengadilan. Setelah menang orang ini juga nggak dibayar. Bayar sekali. Karena dia tahu nih mensiasati hukum nih. Bayar sekali. Dia nggak bayar-bayar lagi. Itu padahal karyawannya yang belum digaji itu ya 10 orang lah gitu. Terus duit
kas tadi kemana? Nah, kalau kita mengangkat tema ini, dia akan balas ya, bego lu, ngerti apa lu, gitu biasanya. Enggak apa-apa lah kita udah bilang bego. Emang ya begitulah situasinya gitu. Kita lihat ya. Terus kok bisa gitu? Semalaman uangnya jadi amblas, uang mungkin lebih dari 100 miliar langsung hilang. Nah, kalau nggak dipindahin, nggak mungkin hilang. Nah, begitu dipindahin dia mulai cuap-cuap, ente maafin aja dah. Suruh orang maafin. Suruh orang maafin. Di masyarakat yang sudah dirugikan itu, suruh maafin aja, ada Allah, kan begitu. Padahal kalau diperiksa itu Yusuf Mansur, itu Allah nggak akan tolong itu. Nggak akan tolong. Maupun dia sujud, katakan sujud dapat presiden kan, ini Petren aja dia sujud, nggak akan ditolong. Mau nungging pun juga nggak ditolong. Kalau nggak percaya buktikan gitu. Buktikan aja. Jadi itu cerita-cerita kosong aja di cerita Yusuf Mansur itu. Nah, kita mengulang-ulang begini biar dia tidak kembali ke kelakuan jahatnya itu. Karena secara tipikal dia nggak mungkin lari dari pekerjaan seperti itu. Nggak mungkin dia lari. Karena itu selama ini telah mendapatkan uang yang cukup banyak dan sangat banyak. Bahkan kita bisa memastikan gitu. Yusuf Mansur itu adalah ya dalam tanda kutip ya ustadz paling kaya di Indonesia. Paling kaya, dia bisa mendapatkan keuntungan tanpa modal. Modalnya apa? Cerita malaikat, cerita ketemu Nabi, cerita ketemu Tuhan, itu aja modalnya. Wah, akhirnya diprovok lah orang nih. Diprovokasi bagaimana mendapatkan sorga, gitu kan? Gitu aja dia. Jadi mulutnya bercerita tentang sorga, sementara tingkah lakunya telah meninggalkan percikan-percikan neraka. Di mana-mana jejak Yusuf Mansur tuh pasti jejak neraka. Karena surganya udah diambil di depan sama dia, duit, lari dia sudah. Tinggallah ini jemaah-jemaah yang berharap ini, dia hanya mendapatkan percikan-percikan neraka gitu. Maka kawan-kawan di kota wisata itu merubah tuh Jabal Nur, artinya bukit cahaya lah ya, cahaya kebaikan tentunya kan. Dirubah tuh menjadi Jabal Nar gitu. Bukit neraka ini. Ini cerita Yusuf Mansur mengumpulkan uang itu bukan mendapatkan manfaat, tanda kutip bukan mendapatkan kesenangan, bukan mendapatkan surga gitu. Tapi yang didapat apa? Neraka, kesusahan, penyakit, ada yang stroke, stres. Yusuf Mansur nggak peduli, dah bodo amat. Lu rasain dah, gue nggak datang-datang lagi. Nanti dia berdusta itu. Karena dia memang terkenal kan sebagai raja dusta gitu. Udah hilanglah duit orang ini. Jadi yang paling menakutkan Yusuf Mansur sekarang ini, kalau ada intervensi negara, kembali tentu pihak kepolisian ya, diperiksa itu perusahaan-perusahaannya itu, salah satu misalnya Petren, itu bisa menelusuri kemana dan dari mana uang-uang itu yang dia kumpulkan. Ya mumpung lagi banyak yang takut sekarang ini, semoga ini persoalan ini terus kita angkat dan mendatangkan nanti titik terang kapan ini Yusuf Mansur akan diaudit perusahaan-perusahaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.